Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar Yulianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemanfaatan media by utilization, yang kedua kelebihan menggunakan media by utilization, dan yang ketiga teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran, dan yang terakhir adalah contoh bentuk pemanfaatan media dalam pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia dengan dosen pengampu Bapak Andres Separandes Asmara SPD MPD. Selamat menyaksikan. Konsep pemanfaatan media by media utilization adalah media yang berbasis digital atau web yang dapat diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Medianya pun sudah ada di sekolah dan banyak tersedia di pasaran. Media yang dimanfaatkan yaitu media sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan dapat ditemukan dimanapun. Yang selanjutnya adalah kelebihan dalam media pembelajaran by utilization adalah yaitu hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, dan sudah dapat dijual bebas. Adapun teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif. Dan yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya, variasi penggunaan media. Media dapat digunakan secara perorangan, berkelompok, ataupun secara massal. Lalu selanjutnya, jenis penggunaan media. Penggunaan media grafis yaitu ada bagan, grafik, komik, poster, dan media foto. Penggunaan media elektronik yaitu overhead projector dan media audio. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Yang kedua, prinsip konsistensi atau ketetapan dan kemantapan. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan. Lalu ada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, memilih bahan dan alat. Dan yang selanjutnya, ketersediaan fasilitas. Dan yang terakhir, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Yang selanjutnya adalah contoh bentuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran digital. Yang pertama, bisa menggunakan media YouTube sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan media YouTube, kita dapat memanfaatkan media tersebut sebagai sumber belajar yang baik. Dan yang kedua, peserta didik lebih kreatif dalam membuat video laporan maupun video presentasi. Yang ketiga, membuat pelajaran lebih praktis, efisien, dan menyenangkan, karena YouTube membuat anak lebih fokus dalam memperhatikan materi yang disajikan melalui video yang menarik dan interaktif. Yang keempat, YouTube dapat diakses di mana saja asal terdapat koneksi internet yang bagus. Yang selanjutnya ada e-learning yang sering sekali kita gunakan. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran menggunakan teknik informasi dan komunikasi, terutama pengguna barang elektronik. E-learning ini sering disebut sebagai pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan handphone. Contoh bentuk pemanfaatan media pembelajaran selain YouTube dan e-learning ada yaitu media serba aneka.
Media serba aneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Sebagai contoh yaitu ada papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Contoh papan tulis yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan planel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang selanjutnya ada media 3 dimensi, yaitu diantaranya adalah model, mock-up, dan diorama. Yang ketiga, realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita misalnya, guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Yang selanjutnya adalah sumber belajar pada masyarakat. Di antaranya dengan karya wisata atau berkemah. Lalu, contoh pemanfaatan bentuk media pembelajaran yang selanjutnya adalah gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 gambar fotografi yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya gambar fotografi itu harus cukup memadai. Lalu gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Cukup sekian video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penjelasan. Saya Siti Fajari Yulianti pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.